Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah pada pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di tahun yang lalu mungkin kita masih bisa berkumpul bersama ayah ibu kita, kakek nenek kita, bapak kita, anak istri kita. Mungkin di tahun ini ada salah satu dari keluarga kita cintai, kita sayangi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari berbahagia ini kita tidak bisa lagi berkumpul bersama mereka. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, puluhan tahun menikah dengan Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim senantiasa pagi, siang, malam berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100. Apa doanya? Ya Allah, anugerahilah kepada kami ya Allah anak yang soleh. Itu beliau akan tundukkan doa supaya dikaruniai anak yang soleh. Hal ini diketahui oleh istrinya Sarah. Kemudian berkatalah kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan, maka nikahlah engkau dengan Hajar. Mudah-mudahan kau dikahului seorang anak. Singkat cerita,
menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Dan alhamdulillah dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Penantian yang begitu panjang, kerinduan yang begitu panjang, kehadiran seorang anak. Setelah Allah takdirkan, Allah amanai seorang anak, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diuji kecintaannya kepada anak, kecintaannya kepada Allah, yaitu lewat sebuah mimpi yang diabadikan Al-Quran As-Saffat 102. Ya bunayya, wahai buah hatiku, wahai anakku, wahai sayangku. Semalam ayah bermimpi, nak, ini adbahuka fanzur madza tara, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu, nak? Qala ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan kamu mendapat berkat yang sabar. Ya jamaah sekalian, ya bunayya, wahai buah hatiku, ini arafil manami, semalam ayah bermimpi, nak, anni adbahuka, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Beliau bertanya Nabi Ibrahim, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu, nak? Maka Ismail pun berkata, qala ya abati fa'al, ayahku, lakukan. Satajidun insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan kalian sabar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bagaimana kepatuhan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Walaupun disuruh menyembelih anaknya sebagai kurban, tetapi karena cintanya, tauhidnya mantap kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kita yang hadir di masjid ini merindukan memiliki sosok ayah yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim, yang berhasil mendidik anaknya taat kepada Allah. Kita yang hadir di masjid ini merindukan memiliki anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail. Harta yang paling agung jamaah sekalian, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan solehah. Kenapa sebab? Karena mereka lah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Anak yang soleh solehah yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Anak yang soleh solehah akan keluar dari mulutnya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ini yang kita butuhkan baik para orang tua yang hadir di masjid ini. Anak adalah amanah dari Allah. Tugas kita bagaimana amanah Allah tersebut supaya taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Karena peran orang tua sangat penting. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani wa huwa khalid. Kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak yang dilahirkan di muka bumi dalam keadaan bersih, suci. Fa abawahu
Maka leader seorang ayah sangat penting. Apakah anak soleh atau salah, taat atau durhaka, tergantung peran orang tua. Ketegasan orang tua dalam menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita selaku orang tua. Maka jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan selaku orang tua supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail? Yang pertama, jemaah sekalian, tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Yang kedua, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ajarkan sholat kepada anak-anak kita. Yang pertama, ajarkan Al-Quran. Yang pertama, ajarkan tauhid, kenalkan kepada Allah. Sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqman ayat 13. Ya jemaah sekalian, yang Luqman ajarkan pertama tentang tauhid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena menyekutukan Allah zalim sangat besar. Tauhid yang ditanamkan Luqman kepada anaknya, kenalkan kepada Allah. Sebagaimana Yakub menjelang kematian, dia kumpulkan anak-anaknya ketika itu, lalu berkata, Al-Baqarah 133, ma ta'buduna min ba'di. Nah, aku nak sembah namun ayat batina. Ma ta'buduna min ba'di. Yang diwakilkan Yakub, aku nak sembah nak. Ayah khawatir ketika ayah meninggal nanti kau jauh dari Al-Quran, kau jauh dari masjidnya. Lihat kata-katanya, bukan mata kulu min ba'di, aku nak kau makan, bukan. Iman yang diperhatikan, iman. Orang soleh dalam iman diperhatikan. Jangan sampai jemaah sekalian kita disibukkan dengan hal-hal yang mengajak kita kepada Allah, mendidik anak-anak kita. Sibuknya perlu mereka, tidak salah, tetapi jangan sampai kita mengabaikan iman anak kita. Karena bukan mata kulu dari balik, aku nak makan. Mohon anak jamaah sekalian, ketika tidak dibekali iman, tauhid yang mantap, ketika kita mati dan meninggal dunia, bersakat sama-sama dia, bercelaku sama-sama dia. Itu yang dikhawatirkan ketika orang tua meninggalkan iman yang mantap kepada Allah, dia akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang kedua, tanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan sampai jamaah sekalian kita menjadi orang tua yang durhaka. Ini dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada orang tua mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Umar bin Khattab, saya mengadu kepada engkau Umar, anak kami durhaka, zalim kepada kami. Kemudian Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, memanggil ayah tersebut, disidanglah pada kedua. Dinasihat oleh Umar bin Khattab, wahai sang anak, tidak boleh durhaka, zalim kepada orang tua. Kemudian sang anak mengajukan sebuah pertanyaan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apakah saya selaku anak memiliki hak dari orang tua saya? Maka kata Umar, memiliki wahai sang anak. Apa hak saya wahai Umar? Hak kamu yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Hak kamu yang kedua adalah mendapatkan nama yang baik. Hak kamu yang ketiga adalah mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu Allah berkata, sang
dimulaikan oleh ayahku, ibuku dari agama Majusi. Namaku Ju'al kumbang kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu Umar marah. Wahai sang bapak, kamu durhaka, zalim kepada anakku sebelum anakmu zalim kepadamu. Kamu beri dia ibu dari agama Majusi. Kamu beri nama Ju'al kumbang kelapa. Kamu tidak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Kau lembur. Kau tidak memperhatikan Al-Quran kepada anak-anakmu. Jamaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat jamaah sekalian, begitu berat, begitu susah mendidik anak-anak zaman sekarang. Maka kami sampaikan kepada seluruh orang tua yang hadir di sini, kurikulum sederhana, melahirkan kualitas ilmu yang hebat. Pondok pesantren. Di pondok pesantren mereka memegang Al-Quran. Tiap hari tanpa Al-Quran. Sholat mereka tertib, akhlak mereka dibina, jiwa mereka dibina. Itu yang mereka lakukan setiap hari di pondok pesantren. Sholat tahajud tidak tertinggal, sholat duha tidak tertinggal. Mereka dilatih bagaimana akhlak yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, diajarkan. Dengan harapan ketika kita meninggal dunia, mereka yang menjadi imam sholat jenazah kita. Coba jamaah sekalian, anak-anak di zaman sekarang, mereka sibuk megang HP, sibuk megang HP. Yang mereka main game online, FF, Mobile Legends, sibuk mereka. Maka Allah akan tanya bagaimana peran kita sebagai orang tua. Ketika kita tidak tegas mendidik anak-anak kita, akan dipertanyakan amal yang dititipkan kepada kita. Karena jamaah sekalian begitu berat mendidik anak zaman sekarang, maka khotib sampaikan kepada seluruh para hadirin, orang tua yang hadir di sini, mari doakan anak kita. Nah, masuk pesantren, nah, masuk pesantren, kakek berharap pun kakek mati nanti kalau jadi imam sholat jenazah, itu yang kita harapkan. Harta yang paling berharga, anak yang soleh-solehah. Ketika mereka menyiksa tubuh kita, lantaran cucu kita berdoa, anak kita berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tidak dari malaikat menyiksa tubuh kita itu dengan dosa. Maka harus disampaikan, mari kita doakan ketika anak kita, sampaikan dari sekarang, karena begitu berat, karena luar biasa di zaman sekarang. HP, mereka disibuk dari HP. Mudah-mudahan yang hadir dari anak-anaknya pondok pesantren semua, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ajarkan mereka salat. Muru auladakum bis salat. Perintahkan dia salat umur 7 tahun dan pukul dia ketika subuh tidak mau dengan salat dan bisa tempat tidur mereka. Di zaman sekarang jamaah sekalian, seluruh masjid bil khusus Tanjung Pandan, kalau kita melihat ada SD berapa gerai yang ke masjid, anak SMP menghilang, anak SMA menghilang. Kemana mereka? Kemana mereka? Khotib sering mengisi ceramah di SD, SMP, SMA. SMA jumlah siswa terkadang 800 siswa. SMP ada yang 400, ada yang 600, ada yang 100. Ketika khotib tanya, wahai anak-anakku semua yang hadir di sini, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Dari 800 siswa-siswi yang angkat tangan hanya 2-3 anak. Kemana orang tuanya? Mana perannya sama orang tua? Sekian ratus yang angkat tangan hanya 2
susah waktu subuh. Kemudian Syekh menjawab, wahai ibu, bagaimana cara ibu membangunkan anak ibu ketika rumah ibu terbakar, kebakaran? Maka agar saya paksa anak saya keluar dari rumah tersebut karena saya tak ingin anak saya terbakar dalam rumah. Begitulah wahai ibu, ketika anak ibu begitu susah bangun subuh, paksa untuk bangun subuh, sholat subuh. Jangan sampai anak ibu dibakar di api neraka jahanam. Maka orang tua, mari kita tegas dalam mendidik anak-anak kita. Yang kita harapkan jamaah sekalian, doa mereka itu kita harapkan. Sebanyak apapun kontrakan kita, mobil kita hebat, itu akan kita tinggal. Banyak saudara kita mati mendadak, bahaya. Syarat mati tidak harus tua. Banyak yang segar bugar, yang muda mati. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak olahragawan, lihat luar biasa badan bagus, mati. Maka yang jelas sekalian, hidup ini sementara. Maka marilah ketika menitipkan anak kepada kita, mari kita dekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal ukhti wal jubni wa da'aini wa ghalabatil jari. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Banyak dosa kami ya Allah. Betapa banyak segala perintah-perintah-Mu kami langgar ya Allah. Kami di kantor sering mendengar azan berkumandang, tapi kami cuek ya Allah. Allahumma ya Allah, betapa banyak perintah-perintah-Mu ya Allah. Subuh kami kesiangan ya Allah, bahkan tidak subuh ya Allah. Sadarkan jiwa kami ya Allah, kami akan mati ya Allah, akan mati ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami selaku orang tua ya Allah, belum maksimal mendidik anak-anak kami ya Allah. Belum maksimal mengajarkan Al-Quran kepada anak kami ya Allah. Ya Allah, beri kami selaku orang tua ya Allah. Kami belum maksimal ya Allah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan doa kepada anak-anak kami ya Allah. Karena kesibukan kami bekerja dari pagi sampai jam 4 sore ya Allah. Setelah kami kecapean ya Allah, tidak sempat mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami selaku orang tua ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, yang mendoakan kami ketika kami terbuka dalam kubur ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah kami selaku anak ya Allah, yang belum maksimal merawat ayah kami ya Allah. Ampunilah kami selaku anak belum maksimal ya Allah merawat ayah kami ya Allah. Belasan tahun ayah kami meninggalkan kami ya Allah. Pada hari kami rindu dengan ayah kami ya Allah. Kami rindu dengan ayah kami ya Allah. Kami ingin memeluk ayah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, belasan tahun ayah kami meninggalkan kami ya Allah. Maka hari berbahagia ini kami ingin mencium ayah kami ya Allah. Kami ingin mencium ayah kami. Wahai ayah, wahai ayah, lihatlah anakku ya Allah. Wahai ayahku yang begitu luar biasa bekerja keras banting tulang, beras keringat itu demi kami ya Allah. Oh ya Allah, jadikanlah alam kuburnya ya Allah lapang pada ayah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami rindu ya Allah dengan ayah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memeluk ayah kami ya Allah. Maka ketika ayah kita masih ada, jangan sia-siakan ayah kita, doakan ayah kita. Begitu juga ibu kami ya Allah. Kami rindu dengan ibu kami ya Allah.
Kami melihat ibu kami ya Allah, yang masa meninggalkan kami ya Allah, yang masa tinggalkan kami ya Allah. Kami mencium kening ibu kami ya Allah. Luar biasa perjuangan ibu kami tumpah darah dan nyawa melahirkan kami ya Allah. Agar tapi kami maksimal merawat ibu kami ya Allah, sampai ibu kami meninggal dunia ya Allah. Ridho Allah tergantung untuk orang tua, murka Allah tergantung untuk orang tua. Kami sering berkata ketus dengan orang tua kami, ibu kami ya Allah. Mereka menangis ya Allah, merindukan kami, tapi kami sibuk dengan kegiatan kami melalaikan orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkan alam kubur ibu kami ya Allah. Jaga ibu kami ya Allah, masukkan ibu kami ke dalam surga ya Allah. Dan kami anak yang pandai bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat, satu jalannya adalah salah satu berbakti dengan orang tua. Barang siapa durhaka dengan orang tua, demi Allah tidak akan berhasil hal tersebut. Maka kami sampaikan kepada seluruh para jamaah, jaga, sayangi orang tua, demi Allah keberkahan akan hari dan diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.